Halo, selamat datang di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang hantu tanpa kepala di Kalimantan. Namaku Rio. Aku dan 3 temanku Dian, Bima, dan Taufik nekat ikut ekspedisi kecil ke hutan Kalimantan. Niat awalnya sih buat bikin vlog petualangan. You know lah, konten survival di alam liar lagi rame banget di YouTube waktu itu. Kita pikir kalau bisa explore hutan Kalimantan, yang katanya masih banyak bagian yang belum dijamah, pasti viewsnya bisa gila-gilaan. Apalagi Bima bawa drone, Dian bawa kamera canggih, dan Taufik udah biasa bikin footage estetik. Aku sendiri yang jadi narator dan hostnya. Sebelum masuk hutan, kami nginap semalam di rumah warga yang disediain sama pihak desa. Di sana, kami dikenalin sama pemandu lokal yang bakal nemenin selama ekspedisi. Namanya Pak Sudir. Orangnya udah tua, kulitnya legam, rambutnya putih semua, tapi badannya masih kekar. Dari awal kelihatan kalau beliau bukan orang sembarangan. Cara jalannya, tatapan matanya, dan cara dia ngomong semuanya nunjukin kalau dia udah lama banget hidup bareng hutan. Waktu briefing sebelum berangkat, kami duduk melingkar sambil dengerin dia jelasin soal jalur yang bakal kita ambil. Tapi, ada satu bagian yang bikin suasana tiba-tiba jadi hening. Pak Sudir bilang gini, kalau kalian nanti di dalam hutan lihat sosok tinggi besar, badannya gelap, tapi nggak punya kepala, tolong jangan sebut namanya. Apalagi sampai 3 kali. Kami semua otomatis saling pandang. Terus Bima langsung ketawa kecil. Kayak Bloody Mary dong Pak, katanya sambil nyengir. Aku ikut ketawa, walau agak nggak enak juga ngeliat muka Pak Sudir yang tetap serius. Nggak bercanda, ya, katanya pelan. Nadanya lebih dalam. Ini bukan cerita buat ditertawain, banyak orang nggak percaya. Terus hilang dan gak pernah balik. Hening. Gak ada yang nyaut lagi. Entah kenapa waktu itu, aku ngerasa bulu kuduku mulai naik. Walau dalam hati masih ngerasa, itu cuma mitos lokal. Mungkin buat jaga-jaga aja, biar orang gak sembarangan masuk hutan. Besok paginya, kami mulai jalan. Rute awal, masih aman. Jalurnya datar. Cuma kadang licin. Karena tanahnya lembab. Pohon-pohon tinggi ngejulang di kiri kanan. Udara masih segar. Suara burung dan serangga rame banget. Kami semangat banget waktu itu, ketawa-tawa. Ngambil gambar, bahkan sempat bikin challenge kecil. Siapa yang bisa jalan paling cepat tanpa kepleset. Tapi makin ke dalam, suasananya mulai berubah. Cahaya matahari mulai susah masuk, karena kanopi pohonnya rapid banget. Hawa juga mulai lembab dan berat. Beberapa kali aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik semak. Tapi tiap nengok, nggak ada apa-apa. Kita camp di dekat sungai kecil, airnya jernih banget, bahkan bisa langsung diminum. Pasang tenda, masak, ngobrol santai, semuanya masih terasa normal. Tapi sekitar jam 6 sore, sebelum matahari benar-benar tenggelam, Pak Sudir duduk di depan api unggun dan bilang, nanti malam, jangan keluar tenda. Apapun yang kalian dengar, jangan buka tenda, jangan jawab suara, jangan panggil nama siapa-siapa. Suasana langsung hening lagi. Aku ngelihat ke Bima yang udah nggak bisa bercanda lagi. Taufik kelihatan agak pucat. Dan Dian cuma ngangguk pelan. Sekitar jam 9 malam, suara hutan mulai berubah. Biasanya kalau malam, jangkrik dan burung malam masih suka bersuara. Tapi ini hening. Bener-bener hening. Kayak kita tiba-tiba masuk ke ruang hampa. Angin yang tadinya sejuk juga berhenti. Udara mendadak pengap. Dan rasanya dada jadi sesak. Aku mulai nggak bisa tidur. Badan gerah, tapi keringat dingin terus keluar. Jam 1 malam, aku kebangun. Nggak tahu kenapa, tapi rasanya ada sesuatu yang bikin aku melek. Suara, langkah, pelan, tapi berat. Kayak kaki besar banget. Nginjak tanah basah dengan penuh beban. Langkah itu makin dekat. Awalnya aku kira itu Pak Sudir. Tapi langkah ini terlalu berat buat ukuran manusia biasa. Aku duduk pelen-pelen dan ngintip dari celah tenda. Dan disitulah aku ngelihatnya. Sosok itu tinggi banget. Mungkin 2 meter lebih. Badannya kekar. Otot-ototnya kelihatan. Tapi kulitnya kayak arang gosong retak-retak dan penuh luka. Tapi yang bikin aku nyaris muntah waktu itu, dia nggak punya kepala.
Di atas lehernya, cuma ada asap hitam yang muter-muter, kayak API yang berubah. Sosok itu jalan muter-muter di sekitar tenda, kayak lagi nyari sesuatu. Kadang dia berhenti, nunduk ke arah tanah, terus jalan lagi. Tapi jalannya nggak acak, kayak dia tahu persis kemana harus melangkah. Aku tutup mulutku pakai tangan, biar nggak teriak. Jantungku berdetak begitu keras, sampai ku pikir orang lain bisa dengar. Badanku gemeter, dan dalam hati aku cuma bisa doa. Setelah beberapa menit tahu, mungkin lebih lama sosok itu, akhirnya jalan menjauh. Langkah beratnya perlahan hilang di telan keheningan. Aku baru berani napas panjang, setelah benar-benar yakin, suara itu udah nggak ada. Besok paginya, aku langsung cerita ke Bima dan Dian waktu sarapan. Tapi reaksi mereka, ketawa. Ya, lo mungkin mimpi kali yo, kata Dian sambil ngunyah biskuit. Terlalu banyak nonton film horor lo, tambah Bima. Tapi, Taufik beda. Dia diem, nggak ikut ketawa, nggak nyaut, matanya kosong. Aku samperin dia dan tanya pelan. Lo juga ngeliat ya, dia cuma ngangguk. Perlahan. Dan aku bisa lihat, matanya merah, kayak abis nangis. Sejak malam itu, semuanya mulai aneh. Kedang, kami dengar suara orang manggil salah satu dari kami dari dalam hutan. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Drone kami hilang begitu aja, padahal udah dikunci di tas. Beberapa footage dari kamera, Dian tiba-tiba rusak bergaris, buram, dan ada suara aneh kayak orang bernafas berat. Dan yang paling parah, salah. Satu tanda pohon yang kami buat penanda jalur. Tiba-tiba berubah, ada ukiran kayak bekas kuku tajam, membentuk huruf yang belum pernah kami buat sebelumnya. Itu baru awalnya. Dan jujur, waktu itu aku belum tahu kalau kita semua udah masuk terlalu dalam, terlalu jauh. Dan yang paling salah, kami masuk sendirian, tanpa izin, tanpa perlindungan, tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hutan itu. Hari ketiga dimulai dengan rasa capek yang luar biasa. Semalaman aku nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mau merem, bayangan sosok tinggi tanpa kepala itu selalu muncul. Rasanya kayak ada yang berdiri di luar tenda terus. Meskipun aku tahu, nggak mungkin dia terus di sana. Tapi rasa nggak tenang itu nggak hilang-hilang. Bahkan waktu sarapan, tangan aku gemeter. Waktu nuang air ke gelas. Dan aku lihat juga, Taufik masih murung. Dia duduk di dekat sungai, ngelamun sambil sesekali ngelus bahunya sendiri. Matanya sayu, kayak orang kurang tidur. Dian dan Bi masih mencoba positif. Mereka bilang, mungkin kita semua cuma kecapekan dan kebawa suasana gelap hutan. Tapi, makin hari, aku makin yakin ada sesuatu yang ngawasin kita. Sekitar jam 10 pagi, setelah semua siap, kami lanjut jalan lagi lebih dalam. Tujuan hari itu cuma pindah ke area lebih tinggi, biar dapat view bagus buat footage. Tapi sekitar 2 jam jalan kaki dari camp terakhir, kami nemu pohon besar banget di tengah jalur. Pohon itu beda dari yang lain. Kulitnya gelap, batangnya kasar, dan tinggi banget kayak menara hitam di tengah hutan. Pas aku deketin, aku langsung berhenti mendadak. Di batang pohon itu, ada ukiran, kayak digores pakai benda tajam. Huruf-hurufnya besar, jelas, dan kelihatan baru banget. Masih ada serbuk kayu di sekitarnya. Kayak baru diukir pagi ini. Kuma satu, kata Lambayaku manggil yang lain. Dian yang pertama nyamperin. Nama binatang kali, katanya. Tapi Taufik langsung mundur 2 langkah. Wajahnya langsung pucat. Bima ikutan baca dan ngeluarin HP buat motret. Tapi sebelum sempat ngambil gambar, Pak Sudir datang dari belakang dan langsung membentak. Jangan difoto! Mundur semua! Suaranya tegas banget. Bahkan Bima yang biasanya suka ngelawan pun langsung nurut. Pak Sudir ngelangkah pelan, ngelus ukiran itu dengan jari tangannya. Lalu nanya pelan, siapa yang nulis ini? Aku geleng pelan. Bukan kita, Pak. Kita baru lewat sini barusan. Serius, Pak. Kita nggak pernah berhenti dari tadi, tambah Dian. Pohon ini nggak ada kemarin. Atau kalau ada, kita nggak lihat tulisan ini. Bima ikut nyaut. Pak Sudir diam cukup lama. Matanya tetap ngeliatin tulisan itu. Mukanya tegang. Setelah beberapa saat, dia bilang pelan, kita harus pindah. Sekarang juga. Kami langsung ikutin arahan dia.
Perasaan gak enak makin kerasa. Gak sampai 1 jam, kami nemu tempat terbuka di dekat tebing kecil. Di sana kami akhirnya pasang tenda buat camp selanjutnya. Tapi malam itu, suasananya lebih sunyi dari malam sebelumnya. Angin gak bergerak sama sekali. Udara panas dan lembab, seakan hutan lagi nahan napas. Kami duduk melingkar di depan api unggun. Masing-masing diam, sibuk sama pikiran sendiri. Sampai akhirnya Pak Sudir buka suara. Tadi siang, tulisan di pohon itu bukan sembarang tulisan. Itu nama. Kami semua langsung noleh. Nama siapa, Pak? Tanya Dian pelan. Nama sosok yang jaga hutan ini. Namanya Lambai. Kami semua langsung saling pandang. Aku langsung ingat ucapan Pak Sudir di hari pertama soal sosok tinggi besar tanpa kepala. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dulu, Lambai itu kepala penjaga hutan. Orang yang paling cinta sama alam. Dia nggak pernah takut lawan pembalak liar atau penyusup. Tapi suatu hari, dia dihianati, ditembak, dipotong-potong, dan kepalanya diambil sebagai peringatan. Tubuhnya dikubur di dalam hutan, tapi kepalanya nggak pernah ketemu. Dan sejak itu, dia nggak pernah benar-benar mati. Suara Pak Sudir makin berat. Kami semua udah diam. Arwahnya gentayangan. Dia benci manusia. Benci banget. Apalagi yang datang ke hutannya tanpa izin. Orang-orang bilang, kalau kalian sebut namanya 3 kali, dia bakal datang. Awalnya cuma liatin. Tapi, kalau terus diganggu, dia bakal ambil nyawa. Aku langsung bergidik. Suasana malam itu makin berat. Api unggun mulai kecil karena kayunya lembab. Dan hawa di sekitar kami seperti menekan. Aku nggak tahu gimana reaksi teman-temanku waktu itu. Tapi aku yakin, mereka semua mikir hal yang sama. Kami udah terlalu jauh masuk. Dan mungkin udah dilihat. Kami akhirnya masuk ke tenda masing-masing. Aku dan Bima satu tenda. Sementara Taufik dan Dian di tenda sebelah. Malam itu, aku coba tidur. Lebih cepat. Tapi rasanya susah. Suara jangkrik nggak ada. Dan udara panas banget. Keringatku terus netes walau aku udah buka jaket. Jam 2 lewat dikit. Aku kebangun. Karena dengar suara aneh. Awalnya pelan banget. Kayak bisikan. Lama-lama makin jelas. Aku bangunin Bima. Tapi dia cuma meringkuk dan ngorok pelan. Aku dengar suara dari tenda sebelah. Suara Taufik. Dia ngigau. Tapi bukan ngigau biasa. Kata-katanya jelas. Pelan tapi tegas. Lambai. 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 Begitu dia nyebut itu ketiga kalinya, semua lampu langsung mati. Headlamp, lampu tenda, bahkan baterai cadangan semuanya padam. Gelap gulita. Aku langsung duduk. Jantungku berdegup kencang. Tenda kami bergetar pelan. Kayak ada yang dorong. Dari luar, aku bisa dengar suara langkah. Berat. Sangat berat. Langkah itu makin dekat. Suara napas kasar mulai terdengar dari luar tenda. Pelan. Berat. Kayak orang yang dadanya rusak. Lalu, ada suara tetesan. Tetesan cairan ke tanah. Suara itu makin cepat. Kayak darah netes dari atas pohon ke tanah. Aku neken mulutku biar nggak teriak. Tangan Bima mulai bergerak. Dia bangun dan langsung tatap aku. Matanya panik. Kau dengar juga, bisiknya. Aku cuma angguk pelan. Langkah itu sekarang muter di sekitar tenda. Terus berhenti di sisi kanan. Lalu, terdengar suara gesekan, kayak kuku panjang yang nyakar kain tenda dari luar. Aku nyaris kehabisan napas. Beberapa menit kemudian, suara itu perlahan menghilang. Kami berdua nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Begitu matahari muncul, lampu-lampu kami nyala lagi. Seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi waktu kami keluar tenda, kami lihat sesuatu di tanah. Persis di depan tenda, Taufik dan Dian. Jejak kaki besar, dalam, dan berdarah. Pagi itu udara masih lembab, kabut belum sepenuhnya naik dari dasar hutan, dan cahaya matahari cuma berhasil nyusup lewat sela-sela pohon tinggi yang menjulang kayak pilar-pilar kuil kuno. Aku keluar dari tenda dengan kepala berat dan mata sembab. Malam sebelumnya benar-benar nggak bisa tidur. Setiap kali aku merem, suara langkah berat dan napas kasar itu kayak masih terngiang-giang di kepala. Rasanya kayak sosok itu nggak pernah benar-benar pergi. Aku sempat mikir, mungkin ini semua cuma halusinasi. Tapi begitu aku lihat Taufik pagi itu, aku tahu semuanya nyata. Dia duduk di atas tanah,
Punggungnya nempel ke pohon, matanya terbuka lebar tapi kosong. Kosong banget. Kayak cangkang manusia yang udah nggak ada jiwanya. Nggak ngomong, nggak gerak, cuma natap lurus ke arah hutan. Ke satu titik yang aku bahkan nggak bisa lihat apa. Aku coba panggil dia berkali-kali. Goyangin bahunya. Bahkan nyiram. Dia pay care. Tapi dia cuma diem. Hening. Nafasnya ada. Tapi kayak dia udah bukan Taufik lagi. Pak Sudir langsung datang dan lihat kondisinya. Tanpa banyak tanya, beliau langsung bilang pelan. Dia udah ditandai. Aku langsung merinding. Maksudnya, Pak, tanyaku. Dia udah dipilih. Kata Pak Sudir sambil ngelus kening Taufik pelan. Itu artinya dia nggak akan bisa keluar dari sini. Seketika, suasana jadi sunyi banget. Bahkan suara burung pagi pun kayak berhenti. Aku, Dian, dan Bima saling pandang. Nggak ada yang ngomong. Tapi dari tatapan kami masing-masing, semuanya mikir hal yang sama, kita harus keluar. Sekarang juga. Tanpa buang waktu, kami beresin barang-barang seadanya. Beberapa alat ditinggal. Yang penting cuman bawa perbekalan, kamera, dan alat komunikasi. Kami susun tandu darurat buat bawa Taufik. Karena dia udah nggak bisa jalan sendiri. Bima dan Pak Sudir gantian ngangkat. Sementara aku dan Dian buka jalur depan. Waktu itu, kita semua yakin jalur keluar tinggal ikutin arah timur. Sesuai jalur, GPS, dan penanda pohon yang udah kami buat 2 hari sebelumnya. Tapi yang terjadi malah di luar nalar. Semua penanda pohon yang sebelumnya kami ukir, hilang. Bahkan beberapa pohon yang mestinya ada di jalur itu, kayak nggak pernah ada. Kompas kami muter terus, kayak rusak. Dan GPS, mati total. Layarnya nyala biru dengan loading terus, tanpa hasil. Padahal baterai masih penuh. Kami muter-muter, jalan lurus, lebih dari 2 jam. Tapi anehnya, selalu nemu jalur yang mirip. Semuanya terlihat sama pohon tinggi, semak rapat, dan tanah yang basah. Bahkan sempat satu titik, kami nemu bekas api unggun yang sangat familiar. Tapi kami mikir, mungkin itu camp orang lain. Kami terus jalan lagi. Siang makin terik, badan makin lelah, dan suara aneh mulai muncul dari balik pepohonan. Kadang kayak suara orang ketawa kecil, kadang kayak langkah kaki paralel di belakang kami. Tapi begitu kami berhenti dan noleh, hening lagi. Udara makin lama makin berat, nafas rasanya makin susah ditarik. Dan setiap gerakan, kayak ada yang menahan. Tanah pun makin becek, seolah hujan udah turun semalam, meski nggak ada hujan sama sekali. Jam 5 sore, setelah jalan tanpa henti, selama hampir 8 jam, kami nemuin satu tempat terbuka. Dan waktu kami masuk ke sana, kami semua langsung terdiam. Itu camp kami. Camp yang semalam kami tinggalkan. Tenda kami. Api unggun yang udah mati. Jejak kaki kami. Di tanah, semua masih ada. Nggak berubah. Bahkan ranting yang patah, yang aku pakai buat jemur handuk masih di posisi yang sama. Kami balik lagi ke tempat yang sama. Pak Sudir langsung duduk lemas. Aku lihat wajahnya menua 10 tahun dalam sekejap. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma merem, sambil narik napas panjang. Waktu itu, aku sadar, kita semua udah dikurung. Hutan ini nggak mau kami keluar. Malam terakhir di sana adalah malam tergelap yang pernah aku lewatin. Bima terus berdoa. Dian duduk sambil meluk lututnya. Dan aku sendiri cuma bisa nunduk, nahan tangis. Pak Sudir bolak-balik muterin camp sambil bawa parang. Tapi aku tahu, dia juga udah nggak yakin bisa ngelindungi kita semua. Sekitar jam 1 malam, aku kebangun karena suara resleting tenda dibuka. Bima juga kebangun dan langsung duduk. Kami yang keluar, dan sadar Taufik nggak ada, selimutnya kosong. Kami semua keluar, dan langsung nyari dia sambil manggil-manggil pelan. Tapi anehnya, suara kami kayak ditelan udara. Hutan malam itu benar-benar senyap, tapi di kejauhan, kami dengar suara aneh, kayak semacam nyanyian rendah, suara berat, kayak pria dewasa ngelakukan sesuatu dalam bahasa yang kami nggak ngerti. Langkah kami makin cepat. Sampai akhirnya kami lihat sosok berdiri di bawah pohon besar yang sebelumnya ada tulisan lambai, itu Taufik. Dia berdiri tegak, tapi badannya penuh luka. Tangannya berdarah, bajunya robek-robek. Tapi dia nggak bergerak, kayak patung. Dan di lehernya ada bekas torehan dalam, panjang melingkar. Seolah lehernya habis digores benda tajam.
Kami semua terdiam. Tapi mata kami semua tertuju pada tanah di depannya. Di sana, ada kepala. Tapi itu bukan kepala Taufik. Itu kepala Pak Sudir. Darahnya masih menetes ke tanah. Matanya masih terbuka. Mulutnya setengah menganga. Badan Pak Sudir nggak ada. Hanya kepalanya. Dan parang yang dia pegang kemarin sekarang patah dan ditancap di batang pohon. Bima langsung muntah. Dian pingsan. Aku sendiri nyaris kehilangan kesadaran. Tapi entah gimana, kami semua lari. Gak mikir apa-apa lagi, lari sekuat tenaga. Asal menjauh dari pohon itu. Kami bahkan ninggalin semua barang. Gak peduli. Kami terus lari sampai kaki. Rasanya udah gak punya tulang. Gak tahu berapa lama. Gak tahu arah. Hanya panik dan adrenalin yang nyeret kami keluar. 2 hari kemudian, aku dan Bima ditemukan warga di pinggir sungai. Penuh luka, dehidrasi, dan hampir nggak sadar Dian. Baru ditemukan beberapa jam setelahnya. Dalam keadaan syok berat, Taufik nggak pernah ditemukan. Dan Pak Sudir, kami nggak pernah cerita soal kepalanya. Sampai sekarang, aku dan Bima nggak pernah bener-bener bisa tidur nyenyak. Kadang aku bangun tengah malam dengan napas ngos-ngosan. Dan yang paling mengganggu, setiap kali aku sendirian di kamar, aku selalu ngerasa ada yang berdiri di pojokan. Nggak gerak, nggak bersuara, tinggi, gelap, dan tanpa kepala. Sejak kejadian itu, aku nggak pernah berani lihat cermin malam-malam. Karena tiap kali aku sendirian, bayangan itu muncul lagi. Bukan bayanganku, tapi sosok tinggi gelap, berdiri di belakang, tanpa kepala, dan seolah nunggu aku nyebut namanya sekali lagi.